Ada sebuah postingan yang membuat saya sedikit kaget yang mengharuskan saya untuk mengecek kebenarannya. Postingannya adalah ini. Hukum merutinkan salaman selepas sholat fardu menurut ulama madhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar al-Haytami asy-Syafi'i rahimahullah berkata, yang artinya, perbuatan seperti itu, yaitu berjabat tangan setelah sholat, termasuk perbuatan bid'ah yang dibenci. Kalau bahasa Arabnya, bid'ah makruhah. Jadi pertanyaannya, benarkah Imam Ibnu Hajar al-Haytami mengatakan bahwasanya berjabat tangan atau bersalaman setelah sholat itu termasuk ke dalam bid'ah makruhah? Langsung saja kita lihat di dalam kitab yang beliau tulis sendiri. Salah satunya di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah di Ibnu Hajar al-Haytami. Ada seseorang yang bertanya kepada beliau, apakah ijtima ulama terhadap bid'ah mubahah itu boleh? Beliau menjawab, ya boleh. Kemudian beliau Imam Ibnu Hajar al-Haytami menukil pendapat dari Imam Al-Is bin Abdissalam tentang bid'ah. Al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu adalah melakukan sesuatu yang tidak pernah ada pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Imam Al-Is bin Abdissalam membagi bid'ah ke dalam 5 bagian, dan termasuk dari contoh bid'ah mubahah, bid'ah yang boleh dikerjakan adalah al-musafahatu ba'da sholati, bersalaman atau berjabat tangan setelah sholat. Jadi ketika ada sebuah pendapat yang disetujui oleh seorang ulama, maka biasanya pendapat tersebut dinukilkan di dalam kitabnya tanpa bantahan. Beda lagi kalau setelah penukilan disertai dengan bantahan, maka hal tersebut mengindikasikan adanya ketidaksetujuan terhadap pendapat tersebut. Penukilan seperti ini lumrah dilakukan oleh para ulama. Contoh mudahnya seperti kami yang sering menukil pendapat dari para ulama, berarti kami setuju dengan pendapat tersebut. Nah, terkait postingan ini yang menyatakan bahwasanya Imam Ibnu Hajar al-Haytami berkata bahwa berjabat tangan atau bersalaman setelah sholat termasuk bid'ah yang dibenci atau bid'ah makruhah, dan ini berbeda dengan apa yang beliau tulis di dalam kitab beliau sendiri, maka kami tidak ingin untuk bersuudzon, tidak ingin untuk berburuk sangka terhadap mu'alifnya, tidak ingin berburuk sangka terhadap penyusun kitabnya. Hanya saja dari seorang pentahkiknya, kadang ada yang jujur, kadang juga ada yang tidak jujur. Ada yang dikurangi, ditambah, atau bahkan dirubah isi kitabnya. Kami tidak ingin juga untuk berburuk sangka terhadap pentahkiknya. Jadi kita kembalikan saja ke kitab aslinya yang beliau sendiri yang menulisnya, yaitu di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah. Beliau menukil pendapat dari Imam Al-Is bin Abdissalam yang mengatakan bahwasanya berjabat tangan atau bersalaman setelah sholat masuk ke dalam salah satu contoh bid'ah mubahah, bid'ah yang diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab.